Ada sumur resapan yang letaknya masih di dataran rendah. Salah satu fungsi sumur resapan membantu mengurangi genangan air di jalanan, tetapi daya tampung sumur resapan terbatas. Lokasi yang menjadi titik genangan air ketika hujan perlu diperbaiki agar kedepannya tidak ada lagi banjir. Sejauh ini pembangunan sumur resapan masih terus dilakukan. Sumur resapan gagal lagi, Lebak Bulus tergenang lagi, Wagub ngeles lagi. Ditulis oleh X Hardy dari suar.com. Kita minggir dari pembahasan tentang Formula E sejenak. Kita beralih ke sumur resapan yang merupakan program andalan Anies. Program ini tidak lolos anggaran karena DPRD DKI menganggap tidak efektif dan hanya boros uang. Anggaran dihapus. Ternyata memang benar sumur resapan tidak begitu bermanfaat. Buktinya, Jalan Karangtengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan sempat terendam banjir meski sudah ada sumur resapan. Banjir tersebut akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak siang hari. Sumur resapan milik Pemprov DKI Jakarta juga terendam banjir. Arus lalu lintas di lokasi tersebut sempat tersendat. Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan hal itu bisa saja dipicu daya tampung sumur resapan yang terbatas. Jadi mungkin saja ada sumur resapan di satu daerah atau satu titik yang memang tidak dapat memenuhi kapasitas air di situ, kata Riza. Sekalian aja bilang airnya bandel, disuruh masuk ke dalam sumur malah tidak mau. Airnya bakal dibina dan diperbagi akhlaknya dengan cara revolusi akhlak. Airnya akan dibina langsung oleh Imam Jumbo. Dia mengatakan jajarannya bakal mengecek kondisi tersebut. Riza menyebut masalah yang terjadi bakal segera diatasi. Ya artinya di titik itu perlu ada penanggulangan nanti. Apakah tambal atau saluran sekitar situ dibersihkan atau distribusi saluran airnya diatur kembali? Ya nanti dilihat, katanya. Nah kan ujung-ujungnya akan dilakukan pengecekan saluran air dan membersihkannya. Sama saja kalau sumur resapan tidak berguna dan ujung-ujungnya selokan yang dibersihkan. Jadi ngapain bikin sumur resapan? Atau secara tersirat diakui oleh Wagub DKI bahwa sumur resapan tidak ada gunanya. Hanya jadi hiasan yang memperjelek tampilan jalan. Jadi sumur resapan ini menimbulkan tanda tanya. Sumur ini meresap apa? Apakah meresap air atau malah meresap anggaran? Dari berbagai banyak bukti, memang terbukti sumur resapan bukan cara yang bagus untuk mengatasi banjir. Sungguh aneh kalau Anies tidak berpikir sampai ke situ. Sumur resapan tidak bisa menampung air hujan dan bukan solusi banjir. Namanya saja sumur resapan, tapi entah apa yang diserap. Boros anggaran, merusak estetika jalan. Padahal Anies adalah penggemar beautifikasi kelas berat. Mungkin sumber resapan kurang banyak. Harusnya dibikin sumber resapan dalam jarak yang berdempetan sehingga di sepanjang jalan dipenuhi sumber resapan. Silakan dicoba, mungkin takkan banjir lagi. Mungkin sebagian dari pembaca baru sadar kalau Wagub DKI sangat aktif pasang badan demi melindungi Anies. Sedangkan Anies malah kurang terdengar kabarnya kalau ada masalah. Mungkin menyembunyikan diri agar tidak perlu menjawab pertanyaan dari publik. Kalau ada prestasi atau peresmian, baru deh muncul entah dari mana. Cobalah pikir, diameter sumber resapan cuma selebar baskom. Bagusnya dilakukan pengadaan baskom saja, biar bisa menampung air hujan, kayak menampung bocoran air dari atap rumah. Banjir tidak hilang, tapi anggaran sudah keburu hilang banyak. Benar-benar kacau. Wagubnya asik membela diri. Kalau saya jadi wagubnya, sorry aja, saya tak akan mau pasang badan bela Anies. Lucu aja sih, jadi tameng dan tiap kali ada kabar bagus, gubernurnya yang sering maju duluan. Mereka gengsi mengakui kalau sumur resapan tidak berfungsi dengan baik. Sudah keluar anggaran besar, tapi hasilnya sejual doang. Gak berani akui kalau mereka salah perhitungan. Kadang saya sampai berpikir, apakah tidak ada tempat lain yang bisa dilubangi sampai harus melubangi jalanan untuk mengalirkan air? Padahal selokan sudah ada banyak, tinggal ditingkatkan kapasitas daya tampung airnya. Itulah kalau pemimpin modal cuap-cuap doang, gengsi diutamakan, niat pribadi dituruti. Mungkin niat awalnya adalah kalau sumur resapan berhasil maka Anies akan menang banyak. Secara ini adalah murni ide Anies. Ide kurang cerdas tapi dianggap ide yang brilian oleh pendukungnya yang rada-rada stres. Warga yang merasa dirugikan, semoga sabar hingga Oktober nanti ya. Bagi yang memilih Anies, silahkan renungi. Kalau masih belum sadar juga kalau selama ini dibuai dengan janji manis, memang sudah tidak ada obat. Mungkin situ memang suka dibuai janji manis dengan bumbu agama. Bagaimana menurut Anda? Spektrum golong atas fitnah tersebut, saya ingin memberi klarifikasi sebagai berikut. Pertama,
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Korpolkam 2014-2019, setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan puluhan orang. Fadlizon klarifikasi, tanda panik, ditulis oleh X Hardi dari Suwar.com. Jejak digital ternyata bisa membuat Fadlizon lumayan shock juga. Ini terkait dengan Sunardi yang dilumpuhkan, lalu namanya dikaitkan dengan organisasi HASI. Lalu muncul foto lawas Fadlizon menyerahkan bantuan sebesar $20.000. Tidak butuh waktu lama bagi Fadlizon untuk segera klarifikasi. Why? Kenapa begitu cepat bersuara? Padahal biasanya cenderung cuek dan tidak mau tahu apakah sedang kalut, apakah sedang panik, atau bahkan takut karena setiap saat akan dipanggil Prabowo untuk memberikan penjelasan, mungkin sedang deg-degan spot jantung. Dalam klarifikasinya, Fadlizon menegaskan dirinya sama sekali tidak terkait dengan pengacauan. Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Korpolkam 2014-2019, setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan hingga puluhan orang. Delegasi masyarakat yang saya terima mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun court testikal. Sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI, kata Fadlizon. Pada 28 Mei 2015, Fadli bersama Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS dipimpin Bahtiar Nasir. Bahtiar Nasir, orang model begini kok ditemui. Singkat kata, rombongan Bahtiar Nasir datang dengan menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Dana tersebut terkumpul dari masyarakat dan FPIS meminta Fadlizon dan Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS. Fadlizon bilang total sumbangan $20.000 adalah dana masyarakat yang berpartisipasi dalam penggalangan, bukan duit pribadinya maupun Fahri Hamzah. Intinya Fadlizon melakukan pembelaan, oke? Tapi logikanya tidak nyambung. Fadli menyebut upaya mengaitkan dirinya dan pengacau merupakan fitnah, sama seperti kasus Farid Ogbah yang sempat ke istana. Dia heran jika peristiwa seperti itu dikait-kaitkan. Upaya untuk mengait-kaitkan dengan terduga pengacau adalah fitnah belaka. Secara politik saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor. Sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dengan pengacauan hanya karena pernah menerima terduga pengacau Farid Ogbah di istana, kata